cukup untuk menjadikanku tidak ingin menikah gitu. Tidak ingin menikah atau menunda pernikahan. Nah, itu teman-teman, itu bukti dari hilangnya kepakaran atau hilangnya identitas kita pada masa ini. Kok bisa-bisanya gitu, kita menjadikan orang yang tidak memiliki pakem pemikiran, tidak memiliki pakem di bidang keilmuan, bukan siapa-siapa gitu. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang yang berilmu. Kita jadikan panutan gitu. Ini yang dibilang oleh eh, dalam bukunya The Death of Expertise, ya, teman-teman coba bisa lihat Tom Nicol di dalam bukunya The Death of Expertise, di mana kita melihat fenomena itu dari orang-orang yang bukan pakarnya gitu. Teman-teman, itu bukti dari kebodohan banyak orang yang nyata gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya di media sosial betapa Indonesia itu rata-rata IQ-nya cuma 78. Sebenarnya IQ itu bukan hal yang begitu menyedihkan. Kalau emotional quotient-nya atau spiritual quotient-nya bagus. Tapi problemnya adalah kita memiliki problem di bidang tiga-tiganya. Intelligential quotient kita jelek. Spiritual kita beberapa masih banyak yang mudah sekali diadu domba. Lalu eh, emosional kita juga tidak bagus gitu. Kita cepat lupa. Karena apa? Karena ya banyak hal gitu yang bisa ngebuat kita salah dalam memilih contoh. Mungkin teman-teman semuanya yang buka media sosial pasti mengikuti gitu. Dan teman-teman, saya buka media sosial itu ya salah satunya juga untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa fenomena tersebut ada. Dan jangan sampai gitu kita menjadi orang yang juga salah dalam mencari panutan hidup. Auzubillah, tsumma na'udzubillah. Ari pemikiran Islam dan modern, sebuah tinjauan ilmiah ya. Jadi kita mulai membiasakan diri untuk mengambil sesuatu itu dari orang-orang yang memang punya otoritas di bidang. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar fisika atom gitu ya sama pakarnya. Bukan sama orang yang aneh-aneh gitu. Atau misalkan teman-teman pengen belajar tentang fisika galaksi, fisika galaksi. Bisa teman-teman cari orang-orang yang memang ahli yang menulis buku di bidang tersebut, pelajari bukunya. Bukan orang-orang yang mengklaim dia tidak punya latar belakang di bidang. Ya. Kita mulai dari definisi gitu ya, teman-teman semuanya. Mengapa banyak orang yang belajar tentang filsafat itu memulai dari definisi? Karena definisi itu adalah kunci. Kita tidak akan bisa mendalami segala sesuatu kalau kita tidak tahu definisinya. Kita bisa mendebatkan tentang mana laptop yang bagus, lebih bagus i7 atau i5, Intel Core i7 ataupun Ryzen seri terbaru itu dari mana? Dari definisinya, definisi prosesor, dan juga nanti dari definisi kita berkembang kepada kriteria-kriterianya untuk menentukan kira-kira mana sih yang lebih bagus. Itu kenapa kita memulai sesuatu dari definisi. Jadi definisi sekular itu berasal dari bahasa Latin, bermakna seculum, dimaknai waktu, tempat, dan ruang. Dalam pemaknaan waktu bermakna sekarang. Jadi teman-teman, sekular itu bermakna sekarang. Orang-orang sekular itu tidak memikirkan masa-masa sebelumnya dan tidak memikirkan masa-masa depan. Sehingga mereka sangat tidak mempercaya sama hal-hal yang bersifat metafisika. Mereka hanya mempercayai hal-hal yang bersifat nyata. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang terjebak dalam paham sekularis itu tujuan hidupnya hanya material, materi, uang, 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 dan uang. Walaupun sekarang kita sadar ya teman-teman, betapa banyak orang yang mulai peduli dengan kesehatan mental. Tapi kesehatan mental ini juga lagi-lagi balik lagi kepada problem awal. Kita tidak merujuk kepada sumber aslinya sehingga kita banyak melakukan self diagnose. Itu mendiagnosa diri sendiri. Padahal apa? Ya, padahal kita tidak tahu teorinya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak tahu standar-standar, tapi kita menetapkan. Mungkin teman-teman tahu gitu ya. Orang zaman sekarang tuh hobinya healing, halang, healing, hilang, healing.
Menyebabkan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh miss dari kita mengambil sumber ilmu gitu. Jadi kayak melihat orang nggak suka sama kita dibilang, ih dia toksik, dia toksik. Padahal belum tentu, padahal bisa jadi kita yang salah gitu teman-teman. Kita memang harus banyak introspeksi diri. Ya, misalkan teman-teman melakukan kesalahan, ya salah hitung lah. Orang-orang yang teman-teman bilang, ih lu salah hitung tuh, masa iya begini sekian kali sekian sama dengan sekian. Maka responnya teman-teman, apakah bilang, ih dia toksik banget katain gue salah ngitung. Nah, kita emang salah ngitung gitu. Kita memang harus banyak introspeksi diri teman-teman. Makanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat utama, Nabi menunjuk ke arah sebuah arah itu, saya lupa ke arah mana. Nanti dari sana akan hadir orang yang pasti dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi namanya, kalau tidak penasaran, kenapa ini orang bisa masuk surga gitu. Diikutin, dia nginep, dia ngatur ke rumahnya, mohon maaf, assalamualaikum sahabatku, mohon maaf, bolehkah aku menginap di sini? Aku sedang berantem, aku sedang punya konflik dengan keluargaku di rumah. Lalu diizinkan menginap. Dan apa yang menarik, sahabat ini, saya lupa kalau nggak salah Umar ya, kalau nggak salah Umar atau Utsman gitu. Dia mengamati malamnya, bahwa tidak ada yang spesial dari malamnya orang ini. Bangun tahajud jarang pun bangun hanya sebentar. Tapi apa yang membuat ini orang spesial di hadapan Nabi Muhammad SAW? Ketika sudah 3 hari, akhirnya si sahabat utama ini menanyakan kepada pemilik rumah, "Hai sahabat, mengapa engkau oleh baginda Nabi Muhammad SAW dijamin surga? Mengapa? Apa yang kau lakukan sebenarnya? Saya penasaran." Maka sahabat tersebut menjawab, "Sebelum tidur, selalu mengintrospeksi diri dan memaafkan orang-orang yang eh, dan memaafkan orang-orang yang bertemuku walaupun mereka tidak melakukan kesalahan." Memberikan maaf, dia memberikan maaf kepada orang dan dia mengintrospeksi diri. Sehingga besok dia benar-benar bisa menjalani hari yang baru. Dia tidak terbebani di hari sebelumnya. Sehingga besok dia lebih fresh, dia lebih semangat. Dia tidak punya semacam dendam. Teman-teman, kita pasti semua pernah mengalami apa itu rasa dendam, ya. Di mana rasa tersebut menghantui jiwa kita. Enak nggak? Nggak enak, teman-teman. Jadi banyak hal yang memang bisa kita pelajari. Ini mohon maaf kalau saya agak kemana-mana gitu ya, tapi intinya memang pembelajaran sekularisme ini memang menuntut kita untuk bisa melihat situasi zaman sekarang dan mengkontekstualisasikannya dari zaman-zaman sebelum. Lalu ruang ini bermakna dunia. Jadi ini semakin menjelaskan bahwa sekularisme ini adalah sebuah ajaran yang mencoba melepaskan diri manusia dari pengaruh agama. Karena apa yang menjanjikan kehidupan setelah kehidupan hanya agama gitu teman-teman. Makanya gitu ya, orang-orang sekular itu bermakna orang-orang yang tidak memegang agama itu terkadang bisa bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan asumsi apa? Ya kalau udah mati ya selesai. Tapi realitanya kan kita semua akan menghadapi hidup setelah hidup, hidup setelah mati. Sehingga sehingga bahasanya mereka itu hidup ya hanya sekedar hidup. Kalau udah begini, apa bedanya manusia sama kera? Yang hidup hanya sekedar hidup, hidup hanya sekedar cari makan. Bahkan gitu ya, saya bisa katakan hina sekali orang yang untuk bertahan hidup saja harus kuliah sampai S1, S2, bahkan S3. Karena kera tidak perlu kuliah, maunya tidak perlu kuliah, tapi dia bisa bertahan hidup. Tidak kelaparan. Gitu ya. Apa yang membuat manusia itu berbeda? Apa yang membuat manusia itu berbeda dengan hewan? Ya akalnya. Akal yang digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah.
Makanya kan teman-teman diberi nama lembaga ini kan diberi nama Lembaga Dakwah Ulul Albab. Jadi Ulul Albab ini adalah eh, golongan-golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang diakhiri ayatil liulil albab. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang berpikir. Dan sebelum itu rata-rata ayat-ayat tentang sains. Jadi teman-teman semuanya, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan. Kita diberikan hati dan jiwa oleh Allah, maka isi hati tersebut dengan ketaatan. Kita diberikan semuanya oleh Allah lengkap. Memang tidak sempurna, tapi kita lengkap. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Kita hafal ya semuanya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu esensi dari penciptaan manusia. Oke, next kita coba masuk ke pendapat para ahli ya. Jadi ini Jacques Maritain, salah seorang filosof dan sosiolog dari Prancis gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita belajar tentang sekularisasi, itu bermula dari ajaran Kristen. Mereka trauma terhadap hegemoni gereja saat gereja itu berkuasa. Kenapa mereka trauma? Karena gereja itu memaksakan kehendaknya. Gereja itu bertindak seperti Tuhan di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga gereja bisa mengeluarkan surat ampunan. Gereja bisa membunuh orang-orang yang melawan dengan asumsi, oh kamu melawan Tuhan. Bahkan kalau teman-teman baca kisahnya siapa? Galileo ya, Galilei yang mengatakan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, itu pusatnya matahari. Dan masa kegelapan ini, masa hegemoni gereja ini adalah masa-masa yang anti sains. Makanya Jacques Maritain berpendapat bahwa kalangan Kristen, dalam tanda kutip ya, Kristen di sini itu bermakna Katolik. Katolik di bawah hegemoni gereja Roma mengalami krisis akibat pemikiran neomodernis. Jadi neomodernis itu adalah orang-orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman gereja, cengkeraman pengaruh gereja. Makanya kalau misalkan teman-teman tahu ya, di dalam ajaran Kristen itu kan sebenarnya di dalam ajaran sebelah gitu ya, teman-teman bisa pelajari ada ajaran Katolik dan ajaran Protestan. Protestan itu sebenarnya ya kata dasarnya ya protes gitu. Itu protes yang dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther, pemimpin gereja di Jerman, atas hegemoni gereja yang bisa mengeluarkan surat ampunan, bisa menghukum orang gitu ya. Dan banyak lainnya gitu. Makanya teman-teman ketika Perancis itu datang gitu, ketika Perancis itu datang ke wilayah yang dulu dikuasai umat Muslim di Andalus, ya, di Granada, orang-orang orang-orang Perancis itu menemukan ruang bawah tanah yang berisi tempat penyiksaan. Kenapa orang-orang ini disiksa? Karena orang-orang ini dianggap mendustakan gereja, mendustakan gereja. Dan teman-teman tahu kan, Galileo itu terancam untuk dibunuh. Karena apa? Karena Galileo itu melawan doktrin gereja bahwa pusat bumi itu, pusat galaksi itu, pusat alam semesta itu di. Jadi kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah Islam itu membatasi ilmu pengetahuan seperti Kristen zaman dulu? Ya enggak. Gitu. Kita tidak eh, orang-orang itu, orang-orang di luar sana itu mengatakan tidak akan ada lagi yang namanya Ibnu Sina, orang-orang yang ahli kedokteran, ahli filsafat, ahli matematika. Orang sekarang rata-rata spesifik itu satu dua nggak bisa kemana-mana. Dan apa yang menjadi kekuatan dasar bagi Ibnu Sina atau ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman lainnya? Kekuatan iman. Kekuatan apa? Kekuatan ingin menggali ayatihi, menggali tanda-tanda dari ciptaan Allah. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh dunia Kristen. Makanya sekularisasi itu. Sekular itu menghinggapi dunia Kristen. Tapi apakah dia menghinggapi dunia Muslim? Yang akan kita bahas.
Lalu berikutnya gitu ya, ini ada Auguste Comte juga ya, salah seorang sosiolog dari Perancis juga. Nah, dia membayangkan kebangkitan sains dan kejatuhan agama. Jadi karena mereka itu trauma terhadap hegemoni gereja, maka mereka menginginkan apa-apa yang buruk dalam pikiran mereka itu hilang. Dan sains itu membahagiakan menurut mereka. Sehingga mereka membayangkan apa yang mereka bahagiakan itu bangkit, dan apa yang membuat mereka itu trauma itu hilang. Itu teman-teman. Itu padahal ya, kalau kita buka Al-Quran, sains dan agama itu adalah hal yang hal yang sangat berkaitan. Kenapa saya bilang berkaitan? Karena Al-Quran berbicara sains. Al-Quran itu berbicara tanda-tanda alam semesta. Dan kalau misalkan teman-teman belajar gitu ya, objek-objek dari pembelajaran sains itu meliputi manusia, sains alam ya, meliputi manusia, alam semesta, bahkan teknologi. Jadi teman-teman semuanya, apa yang tidak dimiliki dunia Kristen itu dimiliki oleh dunia Islam. Dan itu menjadikan apa? Itu menjadikan Kristen itu tersekularkan. Tapi apakah Islam tidak mungkin kena pengaruh sekularisasi? Jawabannya adalah mungkin. Karena apa? Karena akan ada fenomena-fenomena yang membuat pola pikir kaum muslimin itu mirip dengan pola pikir kaum Kristen. Lanjut. Nah, ini teman-teman tahu ya, Friedrich Nietzsche ya, dalam bukunya Zarathustra itu, dia berpendapat bahwa Tuhan telah mati. Tuhan telah mati. Tapi teman-teman, di sini konteksnya Nietzsche hanya Tuhan yang ada dalam bayang-bayang gereja. Karena Friedrich Nietzsche ini tidak mengenali dunia muslim. Info terakhir yang saya dapatkan, dia tidak mengenal dunia muslim, tapi hanya dunia Kristen dan dunia Yahudi. Tuhan telah mati dalam perspektif tidak akan ada lagi organisasi seperti gereja yang bisa berkuasa seperti zaman dulu. Jadi traumanya orang-orang barat terhadap kekuasaan gereja itu nyata gitu teman-teman. Tapi kita belum pernah lihat bahwa ada orang yang trauma terhadap kejayaan Islam. Bahkan banyak orang yang ingin masa-masa tersebut terulang. Kalau teman-teman tahu gitu ya, sejarah Islam di Andalusia, dulu sekolah-sekolah terbaik itu adanya di Granada. Bukan di Granada, adanya di pusat kota di sana, di Sevilla. Dan orang-orang raja-raja dari Prancis, raja-raja dari Katolik ya, dari musuhnya dari Granada gitu. Yang saat itu di daerah Granada yang sebelah utara atau di daerah Portugal ya di sebelah barat, itu kalau raja punya anak dan anaknya ingin dididik menjadi ilmuwan, dititipinnya di mana, disekolahkannya di mana? Ya di Andalus, di Sevilla, di Az-Zahra. Az-Zahra itu sebuah dia pusat kota Madinatus Zahra di daerah Spanyol. Dan teman-teman harus ketahui bahwa Islam itu jatuh di Andalus 1492. Nah, kalau sekarang berarti udah sekitar 600 something lah, hampir 700, 630-an ya. Dan Islam berkuasa di Granada itu dari tahun sekitar 650-an. Ya, pertama itu oleh Tariq bin Ziyad. Ya. Dan itu lebih lama kekuasaan Islam sampai Islam jatuh. Dan kalau teman-teman lihat sekarang, saya punya kerabat, saya punya saudara Muslim di sana. Gitu. Dia pernah mengunjungi Indonesia ya. Dia terus melaporkan di akun Instagramnya itu Mesquita de Sevilla bahwa perkembangan kaum muslimin di sana itu sangat pesat. Karena apa? Karena mereka mengalami kekosongan batin yang mereka tidak dapatkan di dalam agama mereka. Sehingga apa? Mereka mencari jalan lain untuk menjadi seorang mu'alaf. Dan di sana mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan yang namanya orang merasakan kebahagiaan pasti cerita ya. Ada yang namanya marketing mulut ke mulut gitu.
Ya agama itu kayak diomongin mulut ke mulut, dan pada akhirnya apa? Pemeluk Islam di Spanyol itu banyak, sekarang mulai banyak. Di akun Mezquita de Sevilla itu diceritakan setiap hari itu ada orang yang masuk Islam. Dan teman saya namanya Lukman, ya. Lukmani itu sempat nge-DM saya bahwa dia ngedata dalam 1 bulan terakhir, bulan Agustus kalau nggak salah, ke bulan Juli, lebih dari 200 orang masuk Islam. Jadi saya masih komunikasi dengan dia, dan dia berpendapat, dan dia menyampaikan kabar realitanya di Spanyol seperti itu. Dan itu umurnya masih 600-an ya. Dan kekuasaan kaum muslimin di sana sekitar 790-an, hampir 800 tahun. Jadi walaupun kaum muslimin jatuh di Spanyol itu udah lama, ada kemungkinan bahwa kekuasaan Kristen tidak akan lebih lama dari kekuasaan muslim. Itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki kepuasan batin dalam memeluk agamanya, gitu. Itu teman-teman poinnya. Lanjut. Oke. Nah, ini jadi teman-teman, saya banyak ngutip dari buku ini ya, Islam dan Sekularisme, karya Profesor Muhammad Khatib Alatas, salah seorang, mungkin kalau teman-teman tahu, beliau adalah cucunya Habib Empang gitu ya. Habib Empang Bogor, Abdullah bin Muhsin Alatas gitu ya. Ini salah seorang cendekiawan muslim yang bukunya harus teman-teman baca. Ada banyak bukunya, tapi saya hari ini banyak mengambil dari sini. Banyak mengambil dari sini. Jadi buku ini gitu ya, bahasanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kenapa ditulis buku ini awalnya ditulis dengan bahasa Inggris dan diterjemahkan, dialih bahasakan ya, bukan diterjemahkan, dialih bahasakan kepada bahasa Melayu, itu membuat kita lebih mudah. Karena apa? Karena banyak kosakata bahasa Melayu itu yang dekat sekali dengan bahasa Arab, sehingga kita bisa lebih mengetahui makna aslinya. Walaupun di awal ya penjelasannya seperti ini, mengutip tokoh-tokoh gitu ya. Nah, di sini dikatakan Eric Lionel Mascal ya, ini sama ya, seorang sosiolog juga gitu. Dalam bukunya The Secularization of Christianity yang terbitkan tahun 1966 berpendapat bahwa bukannya dunia yang diubah menjadi Kristen, tapi Kristenlah yang diubah untuk menjadi dunia. Jadi kalau teman-teman semua pelajarin gitu ya, pusat agama Kristen itu kan pusat agama Nasrani atau pusat milati Ibrahim yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa itu kan di Nazaret ya, di Nazaret itu di daerah Palestina gitu, di timur. Tapi kita sekarang tahu bahwa pusat Katolik itu adanya di mana? Di Roma. Jadi Kristen itu ingin dirubah menjadi dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti gelombang sekularisasi. Sehingga kalau teman-teman semua lihat situasi di Eropa, betapa banyak gereja yang dikonvert itu menjadi bangunan main anak-anak, bangunan main para remaja, ataupun dikonvert bahkan jadi masjid gitu. Di Spanyol itu ada beberapa gereja yang dikonvert jadi masjid, hanya dihilangkan salibnya. Karena apa? Karena mereka masih trauma dengan yang namanya Islamofobia, sehingga mereka mencoba mengakali itu semua dengan bentuk yang sama, bentuk yang masih, tapi itu digunakan untuk kaum muslimin. Itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa googling ya, Istana Alhambra gitu. Itu adalah istana termegah yang ada di Spanyol. Yang ada di Spanyol yang dibangun oleh masa kekuasaan kaum muslimin di sana. Ada seorang raja di sana yang bernama Abdullah Nasir gitu ya, yang naik tahta tahun 963 Masehi gitu. Dan di tahun 1963 Masehi, berarti sekitar 59 tahun yang lalu, di sana itu dilakukan penghormatan, dilakukan semacam perayaan naiknya Abdullah An-Nasir, Abdullah An-Nasir Lidinillah. Karena apa? Karena di masa tersebut Spanyol itu makmurnya bukan main, majunya bukan main. Jadi
orang-orang Kristen itu sekarang selain trauma terhadap agamanya mereka sendiri, mereka juga menginginkan pihak lain untuk berkuasa lagi di mereka. Karena apa? Karena sudah terbukti makmur, sudah terbukti baik, dan mereka sudah merasakan yang namanya pengaruh-pengaruh Kristen yang buruk. Itu teman-teman. Jadi sekularisasi ini apakah mungkin dia terjadi pada dunia Islam? Ya, jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Karena Islam menganggap, karena karena muslimin, orang-orang Islam berpendapat bahwa Islam itu ya agama, tidak agama kacauan. Sedangkan kalau kita belajar tentang konsep bahwa Islam itu lebih dari agama, lebih dari tidak kacau. Apakah semua yang tidak kacau itu benar? Tidak. Semua yang tidak kacau itu tidak selalu benar. Oleh sebab itu, kita perlu memahami Islam itu lebih dalam lagi. Islam tidak sekadar agama. Makanya teman-teman, semuanya, kita harus lebih mendalami lagi tentang Islam. Karena apa? Karena orang itu akan lebih suka atau lebih mencintai itu apa-apa yang dia sangat paham. Nah, mungkin teman-teman belum merasakan ya namanya mengenali seorang gitu ya. Mengenali seorang sampai menjadi atau gini deh yang paling gampang. Pasti teman-teman semuanya sangat sayang sama orang tua teman-teman. Karena apa? Karena orang yang paling teman-teman sayang, orang yang paling teman-teman kenal, itu ya bapaknya teman-teman, ibunya teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman sayang sama mereka. Teman-teman rela untuk mengikuti ucapannya walaupun terkadang kita nggak suka. Itu fungsi dari mengenali apa yang akan kita cintai. Kita harus mencintai Allah. Gimana caranya? Kita kenali Allah. Kita kenali sifat-sifatnya. Kita kenali zatnya. Kita kenali apa yang dia suka. Kita kenali apa yang dia tidak suka. Dari pengenalan tersebut, kita akan temukan bahwa kita akan melakukan segala sesuatu yang dia suka. Yang Allah suka, kita akan menjauhi sesuatu yang Allah tidak suka. Itu, teman-teman. Itu yang dinamakan ilmu pengenalan. Apa mungkin gini, teman-teman sekarang mencintai diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman akan mencintai diri teman-teman kalau teman-teman tidak kenal diri teman-teman sendiri? Mustahil? Iya, mustahil. Kayak misalkan gini, ya kita kita semua tahu ya bahwa mungkin teman-teman sekarang kuliah itu tidak di pilihan satu atau di pilihan pertama deh. Tapi teman-teman mencoba untuk menerima itu semua dan mengenali sehingga apa? Sehingga alhamdulillah saya masih ada di sini. Alhamdulillah saya bisa mengenali diri saya sendiri. Alhamdulillah saya bersyukur ada di sini. Dan dari syukur tersebut, nah, itu biasanya lahir kecintaan terhadap diri teman-teman. Itu poin. Jadi kita harus mengenali dulu diri sendiri sebelum bisa mencintai sesuatu. Dan ini pesan saya juga untuk teman-teman semua yang belum menikah ya. Dan saya yakin di sini semua belum menikah. Kenali dulu diri kalian masing-masing. Lalu kenali dulu apa ya dengan metode ta'aruf yang ada gitu, untuk sampai kepada tahap jenjang seterusnya. Jangan sampai gitu ya. Teman-teman di sini kan yang jatuhnya semua public figure ya, public figure yang dianggap soleh dalam tatanan masyarakat. Maka teman-teman harus memiliki apa ya, uswah hasanah, contoh yang baik itu. Itu teman-teman. Naudzubillah, jangan sampai kita malah memberikan stereotip yang buruk tentang ajaran Islam. Karena apa? Karena kita dianggap orang-orang yang membawa atau mendakwahkan Islam. Jangan sampai kita didakwa buruk oleh hal tersebut.
Oke, lanjut ya. Kita masuk ke pluralisme gitu ya. Nah, ini pluralisme gitu ya. Ini ada slogan-slogan kayak gini. Gini ya, teman-teman tahu lah. Oke, ini adalah pemikiran dari Cak Nur ya, The Transcendent Unity of Religion. Jadi ini ada exoteric dan esoteric domain. Jadi ini tuh kayak kalau Cak Nur itu membayangkannya kayak ini, kayak apa? Kayak roda ya, kayak roda teman-teman, jari-jari roda. Di ujungnya tuh beda, tapi kita menyatu ke tengah dan semuanya bersatu di tengah. Untuk orang-orang yang memiliki akal sedikit, ya, akal sedikit aja, akan bertanya, apakah Tuhan orang Kristen dan apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam pandangan Kristen itu sama dengan Tuhan dalam pandangan Islam? Apakah sama? Beda. Lalu saya pernah cerita ya tentang ajaran Hinduism ya. Kalau di India itu beda desa bisa jadi beda Tuhan. Dan saya yakin mereka tidak ingin disamakan. Misalkan kampung A sama kampung B, mereka tidak ingin disamakan. Begitu pula kalau teman-teman punya kenalan orang Katolik dan orang Protestan. Wah, kalian sama-sama Kristen? Enggak, kita beda. Jadi sebenarnya orang-orang yang menggaungkan pluralisme adalah orang-orang yang goblok. Kenapa? Karena itu beda, tapi dipaksakan sama. Kayak gini deh, misalkan, kamu sana minum air got gitu. Enggak mau ah, kan lu minum air juga. Ya, gue minumnya air bersih. Lah air got kan air. Itu sedikit logik yang bisa saya berikan. Ya teman-teman semuanya, untuk menjawab narasi pluralisme, nggak usah mikir dalam-dalam. Nggak usah kita sampai overthinking, nggak bisa tidur. Bercandain aja. Emang orang Yahudi Ortodoks sama orang Yahudi yang kitabnya Talmud sama, mereka mau disamakan? Enggak. Emang orang Hindu sama orang Buddha mau disamakan? Beda. Si Buddha masih menyembah Siddhartha Gautama, masa Buddha. Atau orang-orang Hindu, mereka itu kan Tuhan utamanya tiga ya. Dewa utamanya tiga. Brahmana, bukan. Wisnu, Shiva, sama saya lupa satu lagi. Brahmana kalau nggak salah. Brahmana, Wisnu, sama Shiva. Apakah orang-orang yang menyembah dewa utamanya Shiva akan terima disamakan dengan yang penyembah utamanya Wisnu? Enggak. Enggak. Tapi kenapa mereka tidak begitu terus? Karena narasi-narasi ini, narasi-narasi pluralisme itu bukan buat mereka. Narasi-narasi pluralisme ini untuk meruntuhkan Islam. Kalau orang ada yang berusaha meruntuhkan kita gitu ya, dengan narasi remeh gini, ya kita jangan sampai pusing lah, jangan sampai pusing, overthinking, nggak bisa tidur gitu untuk jawab. Bercandain aja balik gitu. Kayak tadi, minum gitu. Ini deh, lu pusing ya gitu ya. Ya nih gue lagi pusing, kalian kasih aja Baygon gitu. Ini obat nih, kan gue pusing. Gue butuhnya obat pusing, bukan Baygon. Lah Baygon kan juga obat buat matiin serangga. Pasti dia nggak akan mau minum, walaupun sama-sama obat. Gitu. Apalagi ada spesifikasi tambahan, obat pusing. Nah, kayak tadi kan Islam saya sudah jelaskan bahwa Islam itu tidak hanya sekadar agama dalam definisi bahasa Indonesia, tidak kacau. Islam adalah adil, Islam punya definisi yang lebih. Islam punya makna yang lebih dalam dari itu semua. Sehingga apa? Sehingga kita harus melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang memiliki semangat untuk menjatuhkan Islam dengan narasi-narasi yang remeh. Karena mereka punya narasi remeh, ya kita nggak usah serius-serius dong. Kita bercandain lagi aja. Biar apa? Biar di dalam hati kita tetap apa ya? Biar di dalam hati dan pikiran kita tetap tenang. Gitu.
misalkan ada yang nyerang kita pakai isu remeh-remeh, balas aja pakai isu yang remeh. Itu teman-teman, kata kuncinya. Next. Nah, ini teman-teman ya, realitas zaman yang kita temukan sekarang. Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Semarang. UIN Semarang untuk saya lupa namanya UIN apa. Setelah Nabi Muhammad SAW, generasi pasca Muhammad terlihat tidak kreatif. Jangankan meniru kritisisme dan kreativitas Muhammad dalam memperjuangkan perubahan realitas zamannya, generasi pasca Muhammad tampak kerdil dan hanya membebek pada apa saja yang asalkan itu dikonstruk Muhammad. Nah, ini pasti membuat kita semuanya kesel. Padahal ya, kita bisa tanggepin dengan remeh-temeh aja gitu. Kenapa kita tidak kreatif? Pertama, yang jadi titik kreatifnya itu, titik kritisnya itu kan yang digaris bawahi. Generasi pasca Muhammad terlihat tidak kreatif. Dari mana? Dari mana tidak kreatif? Mereka mampu menciptakan metode-metode bedah kok. Kalau teman-teman baca Az-Zahrawi, gitu, dia menciptakan metode bedah sampai masih digunakan sekarang. Atau anestesi juga ditemukan oleh Az-Zahrawi, Abul Qasim Az-Zahrawi. Lalu terlihat tidak kreatif ya. Siapa lagi? Ini sebenarnya sangat mudah untuk kita bantah dengan melihat fakta-fakta sejarah. Jadi kita juga harus mengenali fakta-fakta sejarah. Ya, kita harus tahu Az-Zahrawi, kita harus tahu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dianggap orang yang bukan Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu adalah orang yang dianggap berhasil dalam menerjemahkan karya-karya Plato dan Aristoteles. Apakah itu tidak kreatif? Itu kreatif. Gitu. Atau kita melihat metode penanaman setelah Nabi Muhammad SAW. Atau kalau kita mau jawab serius sedikit, nah saya coba cari ya, sebentar saya lupa. Nih, atau kalau kalian mau coba serius dikit, gitu. Generasi pasca Muhammad terlihat tidak kreatif. Ini kalau misalnya kalian mau serius sedikit, gitu ya, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, antum a'lamu bi amri duniakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ya. Kayak pernah Nabi Muhammad SAW ditanya, Nabi Muhammad SAW, ya Nabi, Rasulullah, ini nanam korma ini bagusnya di mana ya? Di sini apa di sono? Kata Nabi Muhammad, aku rasa di sini. Gitu. Tapi tidak Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak Nabi. Tidak ya Nabi. Di sana lebih bla 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 segala macam. Maka Nabi Muhammad SAW, antum a'lamu bi amrihi duniakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kayak misalkan kita tinggal di Indonesia sekarang. Orang Indonesia tuh mandi berapa kali sih? Apakah disamakan sama orang Arab? Orang Muslimin di Indonesia mandi berapa kali sih? 2 kali. Atau misalkan orang Indonesia ditanya di Jerman, kamu mandi berapa kali? Ya sekali aja cukup, karena di sana tidak memiliki RH yang setinggi di sini. Mereka kering gitu. Apakah itu disebut tidak kreatif? Itu kreatif. Mereka mengikuti zaman, mereka lihat konteks, maka mereka tidak bisa dikatakan mereka tidak kreatif. Lalu berikutnya, generasi pasca Muhammad tampak kerdil dan hanya membebek pada apa saja yang diasalkan dikonstruk oleh Nabi. Kalau soalan akidah, memang kita hanya membebek, gitu. Tapi itu tidak membebek. Kita dipaksa belajar, gitu. Kita dipaksa memahami bahwa apa? Bahwa memang kesimpulan yang benar adalah apa yang dikonstruk oleh Nabi Muhammad SAW ketika berbicara akidah, ketika berbicara sholat. Teman-teman nggak bisa kreatif menciptakan sholat subuh 5 rakaat. Itu nggak bisa kreatif. Itu ada pattern, itu ada polanya. Jadi,
Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW pada perkara-perkara yang pakem. Tapi balik lagi tadi Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunia. Kayak misalkan begini, teman-teman tinggal di Indonesia. Teman tinggal di Indonesia. Indonesia punya budaya apa sih? Banyak. Dan kaum muslimin itu kan biasanya menyesuaikan dengan budaya yang ada di sini. Saya pernah gitu teman-teman, ada acara ya, ada acara dari Daikin ya, dari Daikin. Itu puncak anugerahnya mereka lah kepada dealer-dealer yang berhasil jual produk mereka. Itu mereka punya apa ya? Mereka punya ritual ini. Cheers pakai wine ya, pakai anggur merah. Nah, saya di situ ikut cheers gitu ya. Tapi pakai air putih. Karena kata teman saya kalau gelasmu kosong, ntar kamu diisiin. Nah, ini kan apa ya? Ini kan sebuah ikhtiar kita gitu. Bahwa kita tahu apa yang tidak baik. Gitu. Nah, ini kan urusan dunia kayak gini. Atau kalian mau nggak ikut segala macam, itu bebas. Ini sebenarnya antum a'lamu bi amri duniakum itu adalah dalil bagi kita untuk kreatif soal dunia. Ya misalkan gini, teman-teman ke sekolah, ke kampus gitu ya, rumahnya misalkan di Depok. Mau lewat mana? Lewat Cililitan, lewat Cililitan macet di mana? Di pasar Kramat Jati. Kalau lewat pasar Minggu, wah macet juga. Atau naik kereta deh biar enak. Nah, kalian bisa memilih, itu perkara dunia yang kalian harus kreatif dalam memilih. Kalian harus melakukan kalkulasi yang matang. Kalian harus pikirkan banyak hal di situ. Jadi, buku ini, kritik buku ini, kita harus bisa menjawab hal-hal seperti ini dengan hal yang sangat simpel. Apa yang kamu tuduhkan itu salah. Kalau dia jawab, ya ntar buktikan lagi. Jadi debat-debat itu harus dilakukan. Asal apa? Asal konstruktif. Tidak debat seperti Ali Muhtar Ngabalin, ya, nyerang personal. Gitu. Kenapa saya sebut nama? Karena saya kesel banget sama itu orang. Saya sebut aja sekaliannya. Oke, berikutnya ya, kita masuk ke liberalisasi atau liberalisme. Gitu. Jadi, liberalisme di intelektual adalah gerakan pemikiran di Barat pada akhir abad 18 yang berupaya membebaskan manusia dari tatanan moral, supernatural, bahkan Tuhan dari intelektual, religius, politik, dan ekonomi. Nah, pemikiran liberalisme ini kalau di ekonomi itu erat dengan pemikiran Adam Smith ya, teman-teman. Adam Smith itu punya teori ekonomi yang mengatakan bahwa dengan modal sedikit-dikitnya maka kamu harus mengeraup keuntungan sebanyak-banyak. Ya, curang boleh, monopoli boleh. Kayak Pertamina dah itu. Orang jual BBM lebih murah, kemudian disuruh naikin. Nah, itu udah liberalisasi ekonomi itu jelas itu di situ. Kenapa saya sebut? Karena saya kesal juga. Bebaskan manusia dari tatanan moral, supernatural. Padahal kan ya, yang namanya bisnis itu kan punya etika, punya moral. Ya, yang namanya saingan antar harga ya nggak apa-apa. Gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu gitu ya, kalau kita ikut tender gitu ya, pengadaan sesuatu, pengadaan jasa dan barang, sometimes yang lebih mahal kalau teknisnya lebih bagus itu dipilih. Sometimes ada orang yang nggak punya budget, jadi ngandelin harga. Itu kan tetap bermoral. Tapi beda dengan yang namanya monopoli. Yang namanya monopoli itu pasti udah hilang semua. Lalu berikutnya Revolusi Prancis tahun 1789 yang dianggap sebagai makna carta liberalisme berisi kebebasan mutlak dalam pemikiran agama, etika, kepercayaan, berbicara, persen. Makanya kalau teman-teman sadari gitu ya, teman-teman sadari gitu ya, di Prancis itu kan nyatanya kebebasan itu sangat dijunjung. Tapi kebebasan orang memakai jilbab itu tidak didukung. Jadi liberalisme itu sebenarnya adalah kebebasan yang tidak bebas. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kebebasannya hanya parsial juga.
Kan kalau misalkan bebas, ya orang mau beragama bebas, mau tidak beragama bebas, mau sholat bebas, gitu, mau pakai jilbab bebas. Gitu. Jadi kalau teman-teman belajar tentang pluralisme dan liberalisme itu sebenarnya teman-teman sedang belajar sebuah aliran yang tidak punya landasan yang kuat. Gitu. Mereka hanya berusaha untuk menjatuhkan golongan tertentu. Kenapa pluralisme dan liberalisme itu sangat menyerang Islam? Karena apa? Karena Islam yang dianggap, karena hanya Islam kekuatan yang masih eksis sampai sekarang, yang menghambat mereka untuk menguasai dunia. Jadi kita sebagai seorang Muslim juga harus aware terhadap itu semua. Dan setelah kita aware terhadap itu semua, biasanya Allah itu akan membukakan banyak hal. Membukakan banyak hal kayak kemudahan untuk kita belajar, untuk kita memahami. Lalu berikutnya, liberalisme adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan. Penyingkiran agama dari kehidupan publik sehingga menjadi bersifat individual. Makanya teman-teman gitu ya, kalau kata Muhammad Nathir gitu ya, Islam beribadah di masjid itu akan dibiarkan. Islam berpolitik akan diberangus, Islam berekonomi akan dimusnahkan. Karena apa? Karena mereka itu berusaha menghapuskan nilai-nilai Tuhan. Bukan kebebasan. Mereka tidak menjunjung kebebasan. Mereka hanya berusaha untuk menghapuskan nilai-nilai Tuhan. Dan siapa yang masih memegang nilai-nilai ketuhanan itu dengan kuat? Ya kaum muslim. Sehingga musuh mereka ya otomatis hanya kaum muslimin. Nah ini ada juga liberalisasi agama ya. Yaitu gerakan menempatkan agama ke dalam sejarah. Artinya agama tidak boleh tetap, tapi harus berubah menyesuaikan waktu dan zaman. Nah, makanya ini dikenal ada metode penafsiran ya. Metode penafsiran Al-Quran itu menggunakan jika diterapkan pada Islam, maka Islam harus tunduk kepada zaman. Tidak ada ajaran yang qat'i, tidak ada ajaran yang jelasnya. Tidak boleh ada yang tetap hanyalah ketidaktetapan. Jadi Islam itu dianggap harus berubah. Kayak misalkan sekarang, Islam itu kan melarang yang namanya zina segala macam atau homoseksual. Karena di zaman ini boleh, maka Islam harus berubah. Makanya tadi Kristen itu adalah Kristen yang di dunia, Kristen yang menjadi dunia. Maka Islam juga harus menjadi dunia. Jadi, tujuan mereka adalah untuk menyerang Islam. Nah, kalau teman-teman belajar gitu, teman-teman belajar di dalam ya. Kalau teman-teman belajar gitu ya, ada metode penafsiran Bible gitu ya, bernama hermeneutika. Jadi setiap zaman itu berubah gitu. Dan ketika kita melihat zaman tersebut, kita harus melihat dari zaman tersebut. Maka Al-Quran harus dirubah sesuai zaman. Nah, ini yang dinamakan hermeneutika. Gitu. Nah, Islam punya metode penafsiran Al-Quran sendiri yang lebih canggih, tafsir. Tapi tafsir ini dianggap ketetapan. Sedangkan mereka berpendapat yang tetap hanyalah ketidaktetapan. Jadi Islam itu mau dihancurkan dengan metode hermeneutika. Karena apa? Karena hanya Islam yang mereka anggap itu menghambat kemajuan. Karena balik lagi ke sini gitu ya. Islam itu dianggap agama yang sama yang akan menghalangi kemajuan dari sains itu. Padahal mereka tidak paham betapa Al-Quran itu memiliki makna yang dalam terhadap sains. Betapa banyak penemuan-penemuan sains itu yang ditemukan di dalam yang terinspirasi dari ayat Quran. Itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kayak belajar ingat sejarah gitu, siapa pencipta wing pesawat terbang? Ya bukan yang orang Barat itu, saya lupa siapa itu. Tapi ya orang Muslim yang ada di Andalus gitu, di masa-masa kejayaan Andalus. Dia terinspirasi dari ayat tentang burung. Itu teman-teman. Jadi tuduhan bahwa Islam itu tidak mengikuti zaman, salah. Harusnya ya, Islam itu sudah sesuai dengan semua zaman. Tapi apa? Balik lagi. Karena kita semua dalam kondisi yang lemah.
orang dalam kondisi lemah itu ya susah. Nabi Muhammad kan udah menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti umat Islam itu seperti buih, banyak, tidak ada yang berguna, lemah. Gitu. Makanya kita semua orang-orang yang diberi kesadaran oleh Allah, kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Karena orang-orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada yang lemah. Orang-orang yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah. Kenapa? Orang-orang yang kuat itu bisa menegakkan Islam. Orang-orang yang lemah kan tidak. Boro-boro menegakkan Islam, menegakkan dirinya sendiri di atas Islam yang tidak bisa. Jadi, poinnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang kuat dalam bidang apapun. Fisik kita harus kuat, pemahaman agama kita harus kuat, pemahaman hal-hal umum yang bersifat sains kita harus kuat. Sehingga apa? Sehingga kita punya muruah, kita punya marwah di hadapan musuh-musuh kita. Musuh-musuh Islam, kalau melihat Islam itu tapi karena kondisi umat muslimin sekarang lemah, ya berani. Lalu yang tidak kalah penting gitu ya, kita kan sebagai seorang muslim harus meyakini ajaran kita yang paling benar, itu satu. Tapi itu bukan berarti kita menyalahkan agama orang-orang lain dengan kayak sebutan, lu kafir, lu langsung neraka di dalam publik gitu. Bukan seperti itu teman-teman. Kita harus tetap menghargai, karena boleh jadi gitu ya, akhlak baik kita itu dicontoh oleh mereka. Kayak misalkan begini, ya, saya punya satu contoh tentang toleransi. Ini teman-teman tahu lah ini siapa ya di slide-nya. Yang adalah Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Jadi Muhammad Ahsan ini banyak mencontohkan kita tentang kehidupan kaum muslimin. Gitu ya. Banyak contoh yang mereka ciptakan tentang toleransi gitu. Ya Hendra ini kan Katolik gitu. Tapi mereka ini sangat saling menghormati, Mereka saling menghormati. Dan kabar terbaru hari ini gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin mengikuti badminton gitu ya. Kenapa saya cerita ini gitu ya? Karena saya juga sebenarnya jebolan klub yang sama dengan Hendra, itu Jaya Raya. Jadi dulu saya atlet juga, jadi saya ngikutin. Jadi tadi pagi itu kan di pelatnas sekarang lagi ada konflik ya. Tapi konfliknya udah selesai antara Kevin Sanjaya ranking 1, tapi sekarang udah ranking 2, sama pelatihnya. Itu didamaikan oleh Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan ini. Jadi toleransi itu artinya mendamaikan, bukan bukan ikut-ikutan, gitu. Mendamaikan. Kayak misalkan gini, boleh nggak sih kita menerima hadiah makanan halal saat mereka Natal, kita diantarkan makanan. Kita boleh makan nggak? Boleh. Oke, lanjut ya. Itu. Ya, toleransi itu sebenarnya bukan berarti pluralisme. Ya. Toleransi itu bermakna kita saling menghargai. Ya, misalkan mereka mereka mau hari Minggu nih ibadah. Ini banyak nih biasa kejadian gitu. Kita suka parkir mobil di depan rumah yang nyusahin orang kalau mau keluar. Gitu. Bentuk toleransi itu apa? Mobilnya kita singkirkan dulu. Atau sebelum kita punya mobil, kita punya garasi. Gitu. Sehingga orang-orang yang mau lewat gampang. Nah, itu kan jalanan umum. Bentuk toleransi kita, teman-teman. Oh, ketika mereka, ya mereka, misalkan gini, bentuk toleransinya. Mereka pengen ke gereja. Tapi qadarullah gitu ya. Mobil mereka rusak dan mereka pinjam ke kita. Kita nggak mau pakai mobil. Ya udah pinjemin aja. Pinjemin aja. Kalau kita mau kasih bensinnya boleh. Kalau mereka mau ganti bensinnya sampai penuh nggak apa-apa. Kan bagian dari toleransi juga. Wah, kita udah dipinjemin nih. Kita balikin penuh dong. Dan toleransi ini teman-teman tidak hanya kepada orang-orang yang berbeda agama, tapi orang-orang yang satu agama juga kita harus toleransikan. Ya misalkan gitu ya. Saya termasuk orang yang sangat banget nggak suka sama yang namanya durian.
Teman-teman saya cara toleransi ke saya apa? Kalau ada saya di situ, ya mereka nggak makan durian. Kalau saya kurang suka sama asap rokok gitu, sedangkan di lingkungan banyak yang rokok. Ya kalau saya datang gitu ya, yang mereka mencoba ngakalin gimana caranya, ya rokok itu nggak ke saya. Lalu berikutnya gitu ya, kayak misalkan gini deh, saya punya teman gitu ya, orang Kristen. Mereka itu nggak, saya punya teman Kristen Cina. Dia paling nggak suka sama yang namanya dibilang, lu Kristen Cina, lu Kristen Cina. Karena dia punya trauma kayak gitu. Toleransi kita apa? Ya jangan digitukan. Jangan digitu. Oke, ini ada terakhir penutup gitu ya. Sebuah renungan gitu ya. Sebuah renungan dari Gus Dur gitu ya. Tidak penting apapun agama atau suku. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agama. Ini, gitu ya, ini perlu jadi bahan renungan. Kenapa bisa menjadi bahan renungan? Karena kita hidup tidak hanya dilihat oleh manusia. Kita hidup dilihat juga oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ya teman-teman, sebab itu beragama itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berbuat baik, punya akhlak moral yang baik, itu bentuk interaksi kita terhadap semua manusia. Allah sebelum masukkan orang ke dalam surga akan bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka. Jadi beragama dan baik ini itu dua-duanya harus, bukan kita pilih salah satu. Kata-kata ini sangat legend bagi menurut saya. Tapi yang namanya Gus Dur itu ngomong nggak ada maknanya dalam. Ya walaupun kita lihat beberapa kali dia melakukan kontroversi perpikiran, itu hal yang berbeda. Tapi menurut saya ini renungan yang sangat mendalam. Betapa tanggung jawab manusia itu bukan hanya terhadap manusia lain, tapi terhadap Tuhan. Kita sebagai manusia, sebagai khalifah, itu juga punya tugas gitu ya. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, menyembah Allah. Dan salah satu cara untuk menyembah Allah adalah kita berbuat baik terhadap sesama, terhadap manusia. Itu teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak yang salah. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Silakan kalau ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Masyarakat syukron Kaisan atas pemaparan ilmunya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh menyalakan fitur raise-nya atau menanyakannya di kolom chat. Ya, mungkin bisa di kolom chat everyone ataupun ke private. Ini nanya nih di kolom chat. Ya, Kak. Mungkin saya bacain ya, Kak. Silakan. Izin bertanya, Kaisan, paham spiritus atau sekularisme, pluralisme, dan liberalisme bisa dibilang salah satu serangan untuk menjatuhkan dasar-dasar Islam yang penyebarannya semakin tajam di zaman sekarang ini. Nah, seperti yang katakan tadi, bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadi kuat dalam menghadapi paham spiritus tersebut. Namun bagaimana ya Kak, jika terkadang kita lebih sering memilih untuk menutup mata dan tidak mau ikut campur terkait paham sipilis tersebut karena takut terjerumus atau salah pemahaman. Lalu bagaimana caranya Kak agar kita bisa berani dan menjadi kuat untuk mau menghadapi paham sipilis tersebut Kak? Saya jawab ya. Bismillah. Buat yang nanya ya, buat Safina gitu. Menutup mata itu tidak akan membuat kita tidak memikirkan sesuatu loh. Kita bisa jadi overthinking akan hal tersebut, dan pada akhirnya apa? Orang-orang yang overthinking itu cenderung membenarkan kan apa yang dia overthinkingkan. Misalkan gini,
aduh, besok ujiannya susah, besok ujiannya susah nih, matematika atau, dan kita mencoba, udahlah bodo amat. Tapi apa yang sebenarnya kepikiran kita? Di matematika itu susah di dalam batin kita. Makanya apa? Makanya kita satu gitu ya, harus punya keberanian. Kita harus punya keberanian dalam menghadapi itu. Yang kedua, kita harus belajar dari ahlinya. Gitu. Kita harus belajar dari ahlinya tentang fenomena-fenomena tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah menafsirkan apa yang tidak, kita tidak akan tersesat. Gitu. Karena apa? Karena kita mengikuti pendapat-pendapat yang benar gitu. Kayak tadi gitu ya, walaupun pendapat orang Barat yang dia non Muslim itu kan pendapatnya tentang sekularisasi betul. Bahwa mereka itu adalah paham untuk menjatuhkan Kristen. Lalu bagaimana kita mengkontekstualisasikan dengan Islam? Kita baca juga pemikiran-pemikiran tentang Sepilis ini dari tokoh-tokoh dunia Islam. Sehingga apa? Sehingga kita punya fundamental, punya dasar yang kuat untuk melawan itu semua. Nah, untuk berani dan menjadi kuat itu teman-teman butuh pembelajaran. Itu butuh sabar. Nggak ada orang, gini deh, nggak ada orang yang ucuk-ucuk gitu. Nggak ada orang yang ucuk-ucuk eh, ikut fitness gitu. Langsung berotot gitu. Masa ototnya 70% dari berat tubuhnya. Atau masa ototnya 60% nggak ada. Itu semua butuh proses. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, isbir ala murdil jafa min mu'allib. Bersabarlah kalian dalam menuntut ilmu. Inna rasubal ilmi fi nafarati. Sampai di dalam syari itu saya ingat ada satu bait ya. Bunyinya gini, fakabbir alaiha bi arba'ah liwafati. Bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Bertakbirlah orang yang nggak mau belajar. Orang-orang yang nggak mau belajar itu biasanya orang-orang yang nggak mau sabar dalam belajar. Kita harus sabar dalam belajar sehingga kematian kita tidak ditakbirkan oleh orang-orang yang sebagai penuntut ilmu. Jadi teman-teman, kita harus ada pada posisi yang sejajar dengan para penuntut ilmu. Atau jikalau sulit gitu ya, maka jadi orang yang mencintai ilmu. Dan orang-orang yang mencintai ilmu biasanya, mencintai pecinta ilmu, biasanya terpengaruh sedikit-sedikit. Kan gini, buah itu jatuh gak jauh dari pohon. Makanya ya kita harus berusaha dekatkan pohon tersebut. Jadi buah kebaikan tersebut jatuh di kita. Yang bisa kita optimalkan. Beda kuncinya sabar. Ya, kuncinya sabar dan tekun. Saya punya cerita nih. Saya punya teman gitu, lulusan Gontor itu, sarjana S1-nya ekonomi Islam. Sekarang dia inilah jadi konsultan alat-alat lab, belajar nggak nyampe setahun. Itu karena apa? Karena dia sabar, dia tekun. Dia sabar, dia tekun, sehingga apa? Sehingga ilmunya dapat gitu. Dan saya mikir gitu ya, kalau soal ilmu dunia aja bisa, masa Allah tidak akan mempermudah jalannya untuk memahami ilmunya Allah gitu ya, untuk membela agama Allah. Itu sih, semoga terjawab ya yang bertanya tadi. Khair, Rashid, kalau ada lagi silakan. Itu tadi mungkin sudah ya, Kaisan. Masya Allah. Baik, syukur Kak Isan atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi gitu, masih kami tunggu. Karena sesi tanya jawab hingga pukul 21 lebih 30. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, yang masuk. Izin bertanya Kak, paham ini tuh sudah benar-benar terstruktur dan tersistematis gitu ya Kak. Seperti contohnya kita di dunia perkuliahan kini, kita banyak dosen-dosen yang mengajari modernisasi beragama alias beragama biasa-biasa aja.
Itu kan bahaya banget ya Kak. Bagaimana tuh Kak melawan paham tersebut yang sudah tersistematis seperti itu Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi teman-teman gitu ya, pembelajaran kayak gini tuh sebenarnya sudah sangat sistematis ya, betul. Teman-teman kalau teman-teman itu coba lihat deh, ada namanya Islamic Studies ya di berbagai kampus di Eropa. Dan kalau teman-teman perhatikan profesornya itu ya, yang jago bahasa Arab, yang bisa ilmu nahwu sorof sampai balaghah itu orang-orang yang membenci Islam. Jadi narasi-narasi itu sudah dibuat struktur dan sistematis. Tapi kita nggak usah takut. Bukankah Al-Quran itu adalah sesuatu paling sistematis yang ada di muka bumi? Dan kita punya pondasi tersebut. Bukankah akidah Islam itu adalah hal yang paling tersistematis? Nah, caranya gimana sih caranya? Ya, yang namanya sebenarnya gini teman-teman. Ini seru ya kalau dibilang moderasi beragama. Moderasi beragama itu sebenarnya hal yang bagus. Bukan moderasi beragama itu kan berarti kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengikuti zaman modern. Ya, tandanya apa ya? Kita harus berinteraksi, kita harus melakukan dialog-dialog terbuka terhadap agama-agama, paham-paham agama lain. Dan di satu sisi moderasi beragama itu juga menjadi dasar bagi kita untuk apa? Untuk kita bergaul dengan orang-orang lain. Itu membuat kita tidak inklusif, gitu ya. Ini sebenarnya bagus gitu ya, paham moderasi beragama. Cuma gitu ya, realitanya bukan moderasi beragama yang diajarkan gitu ya, tapi merubah nilai agama menjadi nilai-nilai bersifat moderat gitu ya. Itu yang salah gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana moderasi beragama sama memoderatkan agama. Itu bedanya tipis. Itu bedanya jauh, tapi kata-katanya tipis gitu. Nah, itu memang sudah sistematik gitu teman-teman. Bahkan itu sudah dicanangkan oleh menteri yang bencong, siapa sih itu sebelum sekarang. Oh, ini Lukman Hakim Saifuddin. Itu sudah diwacanakan dari zaman. Untuk apa ya? Untuk menjatuhkan umat Islam lagi, balik lagi. Eh, moderasi beragama. Bahkan ya sekarang kalau misalkan teman-teman lihat ya konfliknya kan gitu juga gitu sama menteri yang sama Nadiem Makarim gitu ya. Yang terakhir kabarnya dia punya 400 tim bayangan. 400 tim bayangannya juga pasti orang-orang yang tidak pro dengan Islam, yang mendukung moderasi beragama gitu ya. Dan apa ya, kita dibuat anti dengan narasi moderasi beragama, padahal moderasi agama itu bagus. Yang salah itu tadi. Tapi moderasi beragama tapi gini, judulnya moderasi beragama, yang disampaikan adalah memoderatkan agama. Itu teman-teman, itu yang harus teman-teman bisa bedakan antara dua konsep tersebut ya. Kalau dibilang sudah sistematik, ya sistematik. Kalau misalkan ada dosen yang mengajarkan moderasi beragama, tapi yang diajarkan adalah merubah nilai agama, itu salah. Moderasi beragama ini sebenarnya untuk subjek, gitu. Manusia sebagai subjek, dan itu bagus untuk teman-teman. Semoga terjawab ya pertanyaannya gitu. Kalau misalkan masih bingung, silakan ditanyain aja gitu. Ya, mungkin itu tadi jawaban dari Kaisar ya. Mungkin dari Kak Nurul apakah ada yang ditanyakan lagi Kak? Atau dari teman-teman yang lain?
Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, akan kita tutup agenda kita yang keempat pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan daripada materi tema kita pada malam hari ini. Bagaimana sekular itu menjadi bermakna, bagaimana asal muasalnya, bagaimana tujuan daripada sivilis ini dimulai ataupun dibentuk sehingga dipaparkan dengan terstruktur ataupun sistematis begini, Kak. Mungkin bagi Kak, untuk Kak Aisan, apakah ada sesi bolehkah diberikan closing statement-nya, Kak? Oke, bismillah teman-teman, ini untuk closing statement-nya bahwa belajar itu adalah waktunya seumur hidup. Teman-teman nanti selesai kuliah jangan pernah berhenti belajar. Karena apa? Karena belajar itu adalah ibadah terlama ya, ibadah terlama. Nah, kalau menikah itu dari ketika teman-teman menikah sampai mati. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar itu ibadahnya ya dari teman-teman awal. Dan itu yang akan menguatkan eh, amal timbangan amal kebaikan teman-teman. Jadi jangan sampai hal yang bisa memberatkan amal timbangan kebaikan teman-teman itu teman-teman lewatkan. Paling itu aja, Rashid, cukup. Insyaallah. Syukran jazakallahu khair Kak Aisan atas pemaparan materi dan ilmunya. Semoga kita semua dapat paham dengan apa yang telah Kak Aisan sampaikan, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam beragama dan diberikan pemahaman yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin kita bisa tutup agenda kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar. Kemudian ditutup dengan membaca hamdalah, dan terakhir kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu aja Kak dari mungkin Kak Aisan apabila ingin leave Zoom diperbolehkan, Kak. Oke, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Kak.